Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa dengan NIM A41124006 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Pertahanan negara merupakan tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan bangsa melalui sikap dan tindakannya. Tak hanya TNI, seluruh masyarakat bisa berkontribusi bela negara dengan berbagai cara seperti mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri, menjaga persatuan, hingga berkontribusi dalam pembangunan, menjaga jati diri bangsa dan memastikan Indonesia tetap maju dan kuat dapat dicapai oleh setiap individu dengan memiliki semangat bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara adalah dua konsep penting dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kemajuan bangsa. Keduanya saling berkaitan dan membutuhkan peran aktif seluruh warga negara. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, bertujuan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas dan sifat ketahanan nasional, yang pertama asas. Adapun pengertian bela negara, yaitu bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dasar hukum Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30. Adapun bentuk-bentuk bela negara yaitu: 1. Mengikuti pendidikan dan kewarganegaraan. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, patuh pada hukum dan peraturan. Yang keempat, berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dan yang kelima, menjaga lingkungan dan ketertiban. Adapun peran generasi muda yaitu meningkatkan wawasan kebangsaan. Kedua, menolak radikalisme dan intoleran. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Yang keempat, menjadi agen perubahan yang positif. Adapun hubungan ketahanan nasional dan bela negara yaitu bela negara memperkuat ketahanan nasional. Ketahanan nasional menciptakan kondisi yang stabil dan pembangunan. Keduanya membutuhkan partisipasi semua elemen bangsa. Bela negara memperkuat ketahanan nasional. Ketahanan nasional menciptakan kondisi yang stabil untuk pembangunan. Keduanya membutuhkan partisipasi semua elemen bangsa. Pertanyaannya, apakah semangat bela negara bisa ditanamkan secara efektif di generasi muda tanpa menggunakan pendekatan militeristik? Lalu bagaimana strategi komunikasi nasional yang ideal? Jawabannya, ya, semangat bela negara dapat ditanamkan secara efektif kepada generasi muda tanpa menggunakan pendekatan militeristik. Pendekatan non-militer yang menekankan pada pendidikan, budaya, dan partisipasi sosial terbukti lebih relevan dan berdampak positif dalam konteks masyarakat sipil dan era digital saat ini. Mengapa pendekatan non-militer efektif? Jawabannya relevan dengan ancaman kontemporer. Ancaman terhadap negara saat ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup ideologi, ekonomi, budaya, dan informasi. Oleh karena itu, pendekatan non-militer yang menekankan pada ketahanan ideologi dan sosial sangat penting. Kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi melalui pendidikan dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Generasi muda dapat memahami pentingnya bela negara dan berkontribusi secara nyata dalam menjaga keutuhan bangsa. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan media sosial. Penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi dan kampanye bela negara dapat menjangkau generasi muda secara luas dan efektif. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.